Terus habis itu ya itu jurnal. Sekarang bisa dilihat halaman 6.7. Jadi buka halaman 6.7. Nah, jadi di halaman 6.7 itu ada ini. Bila dalam neraca tercantum aktiva tanah 2 juta, ini bukan berarti harga tanah tersebut kalau dijual laku 2 juta. Nah, ini. Jadi ini ada neraca di perusahaan Melati. Kita ini ada contoh soal lain ya. Jadi ini sudah ada neraca duluan. Ini neracanya perusahaan Melati, kasnya 7.200.000, piutang dan sebagainya. Jadi total masing-masing di debit sama kredit ada 72.500.000. Nah, terus habis itu ini Pak Ahmad sama Pak Hasan. Pak Ahmad itu pemilik perusahaan Melati. Nah, pertama dia hanya pemilik individu, jadi cuma Pak Ahmad aja yang punya perusahaan Melati. Tapi setelah itu Pak Ahmad sepakat dia akan menerima Pak Hasan sebagai sekutu usaha. Itu boleh. Jadi awalnya misalnya hanya Pak Ahmad, terus habis itu ada yang mau gabung jadi sekutu, itu bisa. Nah, ini neraca awal pada 4 Oktober 2000 sekian ini, neraca perusahaan Melati ini hanya neraca ketika dimiliki oleh Pak Ahmad. Ya, jadi hanya neraca ketika dimiliki oleh Pak Ahmad. Setelah itu, keduanya sepakat untuk memasukkan seluruh aktiva dan utang perusahaan Melati sebagai aktiva dan utang persekutuan setelah diadakan penyesuaian. Nah, jadi dilihat kata-katanya, memasukkan seluruh aktiva dan utang perusahaan Melati sebagai aktiva dan utang persekutuan dengan penyesuaian sebagai berikut. Jadi tetap ada penyesuaiannya. Jadi di sini yang A itu kan penyesuaian cadangan kerugian piutang, dinaikkan dari 200 menjadi 500. Berarti bertambah berkurang kalau gitu, cadangan kerugian piutang. Kalau dari 200 ke 300, Waalaikumsalam, ya enggak apa-apa Mbak. Dilihat halaman 6.7. Oke. Jadi cadangannya kan berarti bertambah, awalnya cuma 200, dia jadi 500. Nah, ada yang tahu nggak cadangan kerugian piutang itu apa? Ada yang tahu? Bukan modal. Maksud dari cadangan kerugian piutang itu apa dia? Ya, enggak apa-apa Mbak. Bukan kas juga. Bukan persediaan. Dari judul akunnya aja, cadangan kerugian piutang. Pembayaran hutang, bukan. Cadangan kerugian piutang, bukan setoran yang masuk. Ada yang tahu? Oke, nggak tahu ya.
Ini kan judulnya cadangan kerugian piutang. Piutang tuh berarti kita yang punya hutang apa orang lain punya hutang ke kita kalau piutang? Orang lain kan yang punya hutang. Nah, kalau piutang itu orang lain yang punya hutang ke kita. Nah, kadang-kadang ketika orang lain berhutang itu kan ada kalanya mereka nggak bisa bayar, ya kan? Itu ada. Nah, makanya di sini nggak dibayar. Itu kita cadangkan kita rugi. Makanya kerugian piutang itu maksudnya berarti kita cadangkan sekitar 500.000, jumlahnya itu nggak akan dibalikkan ke kita. Jadi nggak akan kembali ke kita. Makanya ini cadangan kerugian piutang itu maksudnya dana yang kita cadangkan, piutang yang kita cadangkan ketika nanti nggak akan kembali ke kita. Makanya cadangan kerugian piutang. Berarti dia kan mengurangi piutang usaha. Bukan jaminan juga. Hanya cadang. Kita estimasi kira-kira sekian nggak bakalan balik. Makanya nggak bakalan kembali ke kita. Makanya dia kan dikredit karena akan mengurangi piutang. Kayak cadangan kerugian piutang itu dikredit karena piutang usaha kan di debat rumahnya. Makanya kalau dia mengurangi piutang, makanya dia tempatnya dikredit. Jadi ini bertambah sebesar 500.000. Bertambah 300.000 jadinya 500.000. Iya, cadangan kalau utangnya nggak dibayar ke kita, itu cadangan kerugian piutang sebesar 500.000. Terus habis itu persediaan barang dagangan dinilai kembali menjadi 30.000. Jadi di situ di neraca awal kan bisa dilihat persediaan barang dagangannya kan 28.500 atau 28.500. Itu jadi 30.000. Jadi kan gini, kayak barang dagangan atau aktiva tetap itu kan nilainya juga fluktuatif, jadi tergantung nilai di pasar juga, makanya itu bisa kita nilai kembali. Misalnya ketika kita awal beli berapa, mungkin 1 bulan ke depan harganya sudah beda, makanya itu ini di sini maksudnya penilaian kembali itu seperti itu. Jadi nggak tentu harganya sama seperti waktu kita awal beli. Kayak misalnya emas, harganya kan bisa naik, bisa turun, atau tanah itu kan juga bangunan. Nah, ini makanya di sini dinilai kembali. Persediaan barang dagangannya awalnya 28.500, sekarang jadi 30.000. Terus perabot toko ini juga dinilai kembali. Awalnya dia 30.500, sekarang jadi 17.500. Terus habis itu yang terakhir, Pak Hasan, dia menyetorkan modal berupa barang dagangan seharga 25.000 sama uang tunai seharga 50.000. Cara mencatatnya seperti apa? Bisa dilihat di halaman 6.8 atau di PPT kalau nggak ada bukunya. Nah, di situ kan kasnya berubah nggak tadi? Kasnya ada penyesuaian nggak? Karena kas nggak ada penyesuaian, makanya dia tetap 7.200 di situ menyatetnya karena nggak ada penyesuaian. Terus piutangnya tadi kok 16.300 di sini. Tunggu, saya hitung dulu. Oh, oke. Piutangnya juga nggak ada perubahan kan? Piutangnya tetap 16.500 karena nggak ada perubahan. Yang ada perubahan cadangan kerugian piutang. Di beda, makanya piutangnya tetap 16.500. Terus persediaan barang dagangnya berubah nggak? Jadi berapa? Yang dicatat berapa berarti kalau berubah? Persediaan barang dagangnya jadi berapa?